الفاتحة إلى رسول محمد بن عبد الله وآله وصحبه وموالاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وبنيها سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما الجميع وأوصلهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لهم الفاتحة. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisaiha Khadijah wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi 'ashrati sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'athati rasuli rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama dan sama-sama kita berniat menghadiri majelis dan sama-sama menghadiri manakib pembacaan manakib Siti Khadijah istri Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu diturunkan Allah Ta'ala rahmat keberkahan dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dosa orang tua kita, dosa kakek datuk kita sebartaan dan dosa anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita sebartaan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang luas, rezeki yang disampaikan. Mudah-mudahan kita sebartaan tidak dimatikan terkecuali kita semuanya bisa menghadiri haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat beliau, keluarga beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati para habaib, para syarifah dimanapun mereka berada, wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, dan yang mulia yang sama-sama kita muliakan Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Aidarus Al-Aidrus dan Habib Zainal Abidin Al-Jufri, dan para guru kita sekalian. Wabil khusus ada Guru Abdul Rashid. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan bertaan, dan guru-guru kita Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, dan Guru Abah Hayib. Guru Arif kan, Guru Arif gelar sini Abah Hayib, dan Guru Muhammad Nur. Dan mudah-mudahan para hadirin sebertaan sekali lagi, mudah-mudahan dosa kita diampuni dan mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidaklah mati dalam keadaan terkecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit menyambung tentang pembacaan manakib Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid dharain amin. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah, itu adalah seafdal tempat setelah Masjidil Haram, seperti kata sebahagian para ulama. Karena di rumah itu diturunkan malaikat Jibril
yang membawa wahyu, dan di tempat itulah Rasulullah SAW beribadah, dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Jadi di sini dipadahkan di sini kata para ulama, si rumah Siti Khadijah itu paling seafdal-afdalnya tempat setelah Masjidil Haram. Memang tempat yang paling suci yaitu Masjidil Haram. Ujar Guru Rasyid, ya guru pengajian kita malam Sabtu tuh. Nah, masjid yang paling suci itu Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi. Nah, dan para ulama kita mengatakan yang afdolnya itu Masjidul Nabawi. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu di sini dikatakan tempat yang ketiga yang paling bagus yaitu adalah tempat Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Karena di situ diturunkan wahyu, turunnya malaikat Jibril, dan dilahirkannya anak-anak Rasulullah SAW. Di tempat itu pula Rasulullah SAW beribadah. Kemudian Sayyidatina Khadijah beliau diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW ke negeri Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hujun. Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda Rasulullah SAW meletakkan jasad Sayyidatina Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau daripada istri Rasulullah SAW dari istri yang lain-lainnya. Artinya Sayyidatina Khadijah itu afdol benar, beliau itu paling mulia dari istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Maksudnya istri Rasulullah SAW itu mulia bertahan. Nah, Siti Khadijah itu lebih mulia lagi. Dan beliau wafat pada berumur 65 tahun. Jadi ada di situ syairnya tuh, ketika Siti Khadijah meninggal, Rasulullah langsung tuh turun ke liang lahat menguburkan Sayyidatina Khadijah. Padahal pada waktu itu tuh Siti Khadijah tuh waktu gencar-gencarnya tuh ya, gencar-gencarnya kafir Quraisy menghina, menghujat, mencaci maki Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah SAW tuh turun langsung. Bahasa kita tuh loh, bahasa banyak tuh ketika Rasulullah meletakkan tubuh Siti Khadijah tuh tertitik di baju mata Rasulullah SAW. Sedih. Kenapa? Karena besar jasa Sayyidatina Khadijah kepada umat Rasulullah SAW. Sebenarnya bahasa kita tuh wajib kita tuh bersyukur, wajib berterima kasih kepada Sayyidatina Khadijah. Jadi ulama mengatakan barang siapa yang kadang mengakui Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW, artinya tuh istri Rasulullah SAW tuh kan ada riwayat mengatakan Siti Aisyah bubuan Syiah semacam itu. Siti Aisyah itu bukan daripada istri Rasulullah SAW. Bahasa kita Siti Aisyah itu buat Syiah tuh kejamnya tuh buahnya tuh mengatakan Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah tuh adalah istri kesayangan Rasulullah SAW juga. Jikalau Siti Aisyah tuh orangnya, bahasa kita tuh keluarlah daripada Islam, keluar daripada Islam sesuai yang apa yang disampaikan orang kaum Syiah. Kadang mungkin Rasulullah SAW itu wafat dan bantal Rasulullah SAW itu adalah batang paha Siti Aisyah. Kadang mungkin Rasulullah SAW bahasa kita tuh jahat gitu, mungkin. Berarti Rasulullah tuh tahu. Dan di dalam Quran pun Siti Aisyah tuh yang membela bukan orang, tapi Allah Ta'ala langsung yang membela. Jadi waktu turun ayat Siti Aisyah tuh waktu dihujat orang, Abdullah bin Ubay, kepala orang munafik mengatakan, jawab orang, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, Siti Aisyah tuh bahasa kita tuh bukan nyambat Siti Aisyah sih, nyambat tangga nih riwayatnya tuh kurang lebihnya. Ya Rasulullah masih banyak binian lain. Menyambat Siti Aisyah. Arti maksud orang tadi itu, ya Rasulullah masih banyak binian lain, cari aja yang lain kalau sama Siti Aisyah. Nah, umumnya para ulama kita, guru kita Kasyafii mengatakan yang dimamangke riwayat itu sini lain gitu tafsirnya itu di sini. Ya Rasulullah masih banyak binian lain karena mungkin Sofwan mana Siti Aisyah.
Masih banyak binian lain. Karena mungkin Sofwan mengganggu Aisyah. Jadi waktu turun ayat Allah Taala tuh waktu Rasulullah SAW tuh nunduk, turun wahyu. Betul nggak ke Rasulullah? Senyum Rasulullah. Ya Aisyah ya Rasulullah. Berbahagialah engkau karena Allah Taala yang membela. Lalu turun diucap Rasulullah ayat. Amunya kita umpat Syiah mengatakan Siti Aisyah itu murtad, berarti kita mengingkari Al-Qur'an. Siti Aisyah aja tuh. Apalagi Siti Khadijah. Banget lagi. Ada yang mengatakan membaca manaqib Siti Khadijah tuh bid'ah aja orang. Ujar Habib Khidir Ba'bud, ujar Sidin, orang yang cinta dengan Siti Khadijah, kemudian ada yang mengatakan kada usah membaca manaqib Siti Khadijah, kada usah. Itu bid'ah. Itu perkara nang kada disampaikan orang bahasa kita manaqib tuh. Ujar Sidin, jangan dihirani, tenang aja Sidin. Orang yang mahabbah dengan Siti Khadijah kada bakal berkurang. Bahkan bertambah. Itu Sidin. Dosa panik. Seikong nang umpat bubuhan sana nih. Ketujuh menyambati jua bid'ahnya kan. Baca manaqib itu bid'ah. Seikong aja nang kurang. Lihat dia kena nang mahabbah dengan Siti Khadijah makin banyak. Kada bakal berkurang dia Habib Khidir Ba'bud. Nah. Dan ini sesuatu faidah Yasidin, barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haul tanggalnya 11 Ramadan atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Itu salah satu fadilat orang yang membaca manaqib Siti Khadijah. Kita belum bayang-bayang aja kemungkinan lah 1000 binian, kemungkinan 1000 binian itu paling 1 atau 2 aja yang bisa meniru sifat Siti Khadijah. Kenapa? Karena punya jujur aja ulun aja lah bisi bini. Kita di bisi bini betan. Ada yang bisi bini. Anak nih beranak nih. Habis beranak mungkinlah bini kita tuh. Habis beranak, ayo banyak ulah lagi supaya beranak lagi. Yalah. Awam ya. Ya guru 40 hari. 40 hari. Nah, puasa dulu 40 hari biar Habib. Tuh. Iya, bahkan ada nang setahun. Mak lawasnya nih setahun nih. Ada nang 3 bulan ya, ada yang madakan 3 bulan 10 hari tuh. Nah, Siti Khadijah nih setelah melahirkan Abdullah Qasim tuh. Setelah melahirkan Abdullah, Siti Khadijah tuh asalnya nih Siti Khadijah nih bahaya. Takut. Nah, ada kan Sofiyah Maimunah kan istri anak Rasulullah tuh. Ketika Rasulullah SAW istri Siti Khadijah tuh marah-marah akan bibinian, Siti Khadijah tuh asalnya takut, was-was, takutan kalau pina Rasulullah ini sama kayak buan jahiliyah. Kenapa? Karena buan jahiliyah bilanya beranak anak bibinian kan dihargai. Gitu tuh. Jadi waktu lahir bibinian Siti Khadijah ini asalnya gair, takut. Datang Rasulullah, dicium Rasulullah SAW, di bahasa kita tuh berbahagia Rasulullah nih dengan lahirnya anak perempuan yang pada waktu itu di mana-mana orang jahiliyah tuh kan senang. Rasulullah SAW tuh senang. Ketika melihat Rasulullah senyum dan sayang terhadap anak bibinian tadi, Siti Khadijah tuh senang. Menangis Siti Khadijah, ya Allah, alhamdulillah ulun dapat laki yang kada sama dengan orang jahiliyah. Itu Siti Khadijah. Habis itu pulang berharap, langsung berdoa pulang Siti Khadijah, ya Allah, lahirakan pulang nah, jaka kawa ulun nih hendak membahagiakan Rasulullah, banakan pulang secepatnya. Nah, itu tuh Siti Khadijah. Tuh, amannya kita bini belum tentu ya. Wah, 4 tahun dulu ya. Nah, ada juga belum ampih lagi yang bisa ya. Nah, gila. Tuh, Siti Khadijah enggak. Kalau nya bisa habis beranak. Ya, ulah lagi beranak lagi. Masih kita, amannya kita belum tentu itu lah. Kita pandang aja asa bahasa kita aja asa mustahil dong. Tetapi himmahnya Siti Khadijah itu kita nilai semangatnya supaya anak cucu Rasulullah banyak gitu tuh. Bayangkan binian umur yang sudah lewat pada 40 tahun loh, dapat anak 6 anak nih kan semangatnya Siti Khadijah gitu. Amin kita belum tentu ya sudah 40 lebih itu Allah alam lagi gitu. Kada abahnya sudah ya kan.
Ini Siti Khadijah tuh, nang bahasa kita tuh yang 90% kemungkinan kita karakawa meniru gitu tuh. Nah, karakawa kita mah meniru. Jadi nang kawa tuh ibu-ibu nang kawa kita tiru tuh nang biasa-biasanya taat lon laki, patuh lon laki, menyenangkan hati laki itu ya. Curhat beritaan kita ini curhat beritaan gitu. Senangkan laki jangan tapi dibamai guru lah. Laki garing dibamai bini. Jujur aja guru, yulah amunnya wayah anom ini ya, maaf dah. Amun wayah anom kita nih, sayang yang ngai ya lah. Ya ban ya. Yang pas sudah tuh ha. Tasipak apa? Tasipak betul aja di mana mata aja. Itu. Amunnya wayah sayang pas laki satruk lah, maaf ya, mudahan kita nih sehat bertahan. Pas laki satruk atau karena apa sayang tuh sehari, 2 hari, di 3 hari, karena kau bapak, apa ini dia omanya, kami, gitu. Ayo, karena kau lagi berbangun, tuh isi gini, karena sawat, ayo, laki satruk karena kau apa lagi, hen. Ya kalau amun Siti Khadijah enggak. Siti Khadijah tuh sayangnya tuh sampai ke mati. Amunnya kita nih sayangnya kayak itu loh. Iya badu ya tuh. Aku jakanya Abah Hikam tuh hayam ku timbe ke sungai ya kan. Apa kata kau dia bapak? Kasihan laki gitu tuh. Jangan ibu-ibu yang di harar laki kayak itu. Amun kau tuh doakan laki itu supaya sehat terus. Ulun kan hendak dinya batakan bertambah yang iya. Hendak ulun. Itu. Layau jadi yang ini apa? Ini mah curhat masalah ibu-ibu nih ya kayak itu bang deh. Layau jadinya. Ya, kalau kesah bubuhan bapak-bapak ini banyak sebenarnya. Ulun aja merasa aja ya loh. Bagusnya tuh ngomongnya tuh 4 mata gitu. Kita tuh sangkal bini jangan jadi tampakkan di hadapan Tuhan, jangan. Di tengah orang banyak jangan jawab ini tuh di sesuatu di tengah orang banyak jangan menagur tuh baik. Nah menjadi kamar aja situ biar bersalto situ ayo situ smackdown bini juga kan bini tuh buruk bib ya suaranya tenyaring jangan terlalu juga lo laki abah emak jangan juga iya jangan juga terlalu nyaring. Kada kawa aja mata suaraku ini sudah sanging melulu. Kada kawa kawa diarit bahasa kita tuh. Sayang kah laki tuh biar nung sudah 60 70 80 tuh laki-laki kai kan. Iya bini mio sayang emak yo laki biar kada bertambah gue. Tapi disambut sayang senangnya kok. Nah tuh. Kemudian kelebihannya orang membaca Makkah Siti Khadijah apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Kemudian apabila ia seorang yang berpangkat baik itu pangkat dunia maupun akhirat atau orang itu berharap mempunyai pangkat dunia dan akhirat maka Allah Ta'ala naikkan pangkatnya baik itu pangkat dunia dan pangkat akhirat. Itu salah satu kelebihan orang yang membaca manaqib Siti Khadijah dan orang yang hadir mendengarkannya. Apabila ia seorang yang penuntut ilmu maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang maka baca manaqib ini kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya itu kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidina Khadijah niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar segala hutangnya. Syahadat. Dan setengah daripada karomah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra bahwanya kebanyakan orang yang bermukim di negeri Mekah hendak berziarah ke makam Rasulullah SAW tetapi mereka tidak punya harta benda maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidatina Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan hasillah maksud mereka tersebut.
Dan setengah daripada karomah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ada seorang ahli Mekah, beliau mempunyai anak sakit keras, tidak mampu untuk mengobati. Manakala dilihatnya anaknya bertambah sakit, maka ditinggalkanlah anaknya tersebut dan beliau menuju akan makam Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, dan beliau bersedekah semampu kuasanya. Kemudian beliau menuju ke kubah Sayyidatina Khadijah serta bertawasul ia kepada Sayyidatina Khadijah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati anaknya sadar dan berpeluh sehat. Itu sebagian daripada kelebihan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Ta'ala rahmat yang berlimpah, dan mudah-mudahan berkat kita mahabbah membaca dan mendengarkan manaqib Sayyidatina Khadijah, Allah angkat segala dosa kita, dan Allah angkat segala penyakit kita, dosa orang tua kita, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita disehatkan badan, guru-guru kita, para habaib kita semuanya disihatkan badan, dan mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aja dari ulun. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.